Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Materi yang kedua, yang pelajaran kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang pertama, yang A, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Contoh ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah yang ada di langit, yang di bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Amati gambar di bawah ini. Contoh benda mati, itu ada kursi, meja. Apa saja benda hidup? Nah, di sini dicontohkan ada manusia, hewan, tumbuhan, pohon. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Tuhan. Mengenal Allah melalui Al-Quran. Dalam surat Al-An'am ayat 102, yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah SWT memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99. Yang akan kita pelajari 3 diantaranya, yaitu yang pertama Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim. Yang pertama Al-Basir. Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah SWT mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Yang kedua, Al-Adil. Al-Adil berarti Allah yang Maha Adil. Allah SWT menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, dan jabatannya. Allah SWT memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya
mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Yang ketiga, al-azim. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut al-azim. Al-azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang tidak membutuhkan pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Selanjutnya yang B, beriman kepada Rasul Allah. Pengertian Rasul. Di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Tugas Rasul yang pertama sebagai pembawa ajaran yang benar. Yang kedua, menjelaskan tentang cara menyembah kepada Allah dengan cara yang benar. Yang ketiga, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Yang keempat, membina akhlak budi pekerti yang mulia. Cukup sekian, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.